Oke, jadi sekarang ini kita akan belajar bagaimana menggunakan CAN bus di STM32. Jadi di sini udah ada modul STM32. Nih, bisa dilihat. Ini chipnya F103C6T6A. Jadi nanti waktu pembuatan di softwarenya bisa diuruskan. Nah, lalu untuk rangkaiannya tersendiri nih, pin RX dari CAN ini MCP2551 ya, kalau misalnya belum tahu namanya. Itu pin RX itu ke pin A11 dan pin CTX nya atau CAN TX nya ke A12. Nah, perlu diperhatikan bahwa modul ini menggunakan sumber tegangan 5 volt. Jadi VCC nya ini kehubung ke 5 volt di sini. 5 volt. Jadi kalau misalnya menggunakan 3,3 tidak terbaca datanya nanti. Nah, untuk lebih aman biasanya harus di CAN high dan CAN low nya ini biasanya dikasih resistor 120 ohm. Nah, di sini karena saya menggunakan CAN bus untuk membaca CAN bus, di sini sudah ada resistor 120 ohmnya saya nyalakan di sini, jadi tidak perlu lagi diberikan di rangkaiannya. Oke, langsung saja kita coba mulai membuat projectnya. Jadi software yang digunakan adalah STM32 Cube IDE. Ini kebetulan saya menggunakan versi 1.17. Oke, kita buat projectnya. Nah, di sini kita memilih jenis STM32 yang kita pakai. Tadi kita sebutkan juga menggunakan C6T6A. Ini F103C6T6A atau yang biasa di pasaran itu namanya Blue Pill. Nah, kita berikan nama CAN bus tutorial. Finish. Nah, ini akan buka STM Cube MX. Kita tunggu. Nah, jika sudah terbuka Cube MX nya, kita pengaturan dasar dari STM32 nya, RCC nya ini kita pakai keramik, lalu pada sistem ini serial wire. Nah, lalu kita ke clock configuration. Kita maksimalkan penggunaan clocknya di 72 MHz. Oke, kembali lagi ke pin out and configuration. Untuk connectivity, CAN bus nya kita nyalakan. Nah, pada pengaturan lanjutan kita akan menggunakan kecepatan CAN bus itu di 500. Maaf, ini nggak bisa digeser. Di 500, di sini ada 749. Nah, gimana caranya? Ini kita ubah jadi 18. Oke, desimal. Jadikan 18. Nah, ini time-nya kuantanya ini dibuat 2. Nah, di sini akan menjadi 500 bit per second. Nah, lalu jangan lupa interrupt-nya. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, ada 2. Jadi kita bisa menggunakan yang ini, RX interrupt. RX interrupt itu apa sih? RX interrupt itu adalah penerimaan interupsi yang dijalankan saat CAN bus menerima data. Jadi ada 2 di sini. Karena saya nggak ingin berbenturan dengan USB, saya menggunakan CAN RX yang 1. Jadi sebenarnya pin 12 dan 11 ini adalah pin yang sama digunakan untuk koneksi USB-nya ya. Jadi kalau misalkan pernah lihat ini, nah ini kan ada USB, ini bisa terhubung ke PC itu melalui pin 11-12 tadi. Jadi biar tidak berbenturan kita pakai yang RX1 nya. Oke, kita generate code-nya. Kita nunggu. Nah, ini mensinya sudah selesai. Oke, kita tunggu lagi.
Oke, setelah selesai seperti ini, kita coba build, pastikan tidak ada error. Nah, tidak ada error. Upload juga, pastikan tidak ada error. Kita jaga-jaga nanti. Nah, pada pengiriman ini kita okein aja. Ini menggunakan debuggernya ST-Link ya. Ini SPD ini, tapi diabaikan saja. Oke, kita tunggu upload. Coba. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, berarti ini sudah selesai. Nah, sekarang kita ke bagian canvasnya. Nah, pertama kita akan menerima data canvas. Gimana caranya untuk menerima? Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kita buat variabel-variabel yang diperlukan. Jadi pertama itu mana ya, private variable. Kita cari private variable. Nah, di sini, nah ini header temdef ini diikuti saja. Lalu kita buat function callback-nya. Oke, callback-nya nanti saya coba gini. Oke, callback-nya oke, saya lihat punya saya sebelumnya itu di ini. Oke, kita buka. Jadi sebelumnya saya sudah pernah buat, tapi saya lupa bagian callback-nya. Nah, oke, kita cari dulu callback-nya. Nah, di sini callback-nya ini adalah function yang dijalankan ketika data diterima. Biasanya saya taruh di bawah di user begin path. Nah, sudah. Lalu apalagi yang kita perlukan? Sebentar, kita main sini. Kita perlu penerimaan. Nah, ini. Oke, kita lihat dari sini aja. Kita contek saja. Oke, hal-hal yang penting itu adalah ini. Ini adalah function yang dilakukan untuk memulai, serta ini yang kedua adalah untuk mendengarkan. Itu posisinya sebelum while true. Jadi di bagian while true init. Nah, di sini. Nah, perlu diperhatikan di sini ada Vivo 1. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi ya. Kalau kita menggunakan RX1 di sini, maka Vivo yang di sini adalah Vivo 1, jangan Vivo 0. Itu juga penting. Kita coba rapikan. Nah, oke, seperti yang sudah. Saya cek dulu. Oke, sekarang kita ke bagian filter. Pada bagian filter, hal-hal yang perlu diperhatikan. Saya copy dari yang punya sebelumnya dulu. Oke, itu di can init. Nah, di sini saya rapikan. Nah, di sini perlu diperhatikan. Nah, di sini kan masih 0, kita gunakan 1 Vivo-nya. Nah, ini adalah ID pengirim. Jadi nanti kan saya akan mengirimkan ID ke sini ya. Jadi kalau misalkan ID-nya saya ingin cuma ID ini aja, maka ID-ID yang lain itu tidak bisa masuk. Tapi kalau saya ingin semua ID saya terima, cara membuatnya seperti ini. Kita asumsikan kita menerima semua ID. Oke, sudah tidak ada lagi. Coba kita build, ada error apa tidak? Oke, masih ada error.
undeclare. Oke, ini belum declare. Oke, kita declare dulu. Oke, kita rapikan lagi. Oke, kita coba build ulang. Nah, sebenarnya sudah tidak ada error. Mari kita debug. Upload. Istilah di Arduino upload. Di sini di debug. Nah, sini kita kosongkan ya. Ini saya sebelumnya. Jadi kita ingin memantau ini data kita ingin pantau apakah ada datanya sesuai dengan yang kita kirim. Lalu ID adalah di pengirim ya, tambahkan. Nah, di bagian callback tadi bisa saya jelaskan seperti ini. Jadi di sini ada dua. Jadi jika pengirim itu berupa standar ID, maka ID-nya saya copy. Nah, ID kalau standar ID itu menggunakan 10 bit ya. Jika menggunakan extend ID, yaitu ID-nya itu adalah 29 bit. Makanya tidak bisa langsung ID sama dengan RX header seperti itu. Jadi mending cara amannya saya nolin. Kalau nggak salah bisa saja sih. Cuma saya ingin ID-nya itu tetap 32 bit ini nggak salah. Makanya saya menggunakan yang seperti ini. Oke, lalu kita jalankan. Saya lihat dulu ininya. Ini pengirimnya. Kita inisiasi dulu ini biar kelihatan terus. Kita nyalakan start. Nah, oke. Ini baud rate-nya 500 biar sama. Nah, start. Oke. Kita mulai debugnya. Nah, kita coba kirim. Oke, datanya tidak masuk. Ada apa? Kita coba cek. Standar ID. Oke, jalan. Oh, ini longgar. Sebentar, saya perlihatkan. Jadi ternyata longgar ya. Ini nggak nyala. Ini bagian sini longgar. Nah, ini pinnya sepertinya coba dulu. Oke, jalankan ulang untuk memastikan ini sudah nyala ya. Ini berarti udah nyala. Kita ke bagian SM lagi. Oke, live expression, kita lihat lagi. Oke, jalankan debugnya, kita kirim. Nah, datanya masuk ya. Misalnya saya ubah di sini 07. Nah, ini berubah. Misalkan sini saya ubah menjadi 09 misal. Nah, berubah juga. Oke, itu untuk menerima data ya. Sekarang bagaimana cara untuk mengirim data seperti itu. Ini kan ini histori pengiriman. Nah, coba kita sekarang bagian pengiriman data. Caranya bagaimana? Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Jadi kita perlu variabel pengiriman. Oke, saya hentikan dulu. Variabel pengiriman di sini. Ini private variable ya, Pak. Nah, ini diikuti saja bagian sini. Ini betul pesan yang bakal kita kirim untuk menampung pesan. Ini header, tuner box. Lalu kita juga perlu menginisiasikan headernya, TX header ini
Jadi header ini akan menampung beberapa variabel ya. Misal seperti saya rapikan dulu. Misal seperti dia itu extend ID atau bukan, standar ID. Nah, ini ID dia ya, waktu dia ngirim itu dikenali sebagai 211 misal seperti itu. Lalu RTR data yang dikerja, ini data length, ini panjang datanya ya. Jadi kita mengirim 8 data yang akan dikirim. Oke, kita coba misal saya akan mengirimkan data nilai n misalkan ya, nilai n kita inisiasi sama dengan inisiasi sama dengan 0. Lalu kita ngirim setiap 1 detik seperti itu. Nah, ini buat mengirim ya. Ini perintah buat mengirim itu ini. Kita rapikan lagi. Salah. Oke, sebelum ngirim saya edit dulu bagian teks datanya. Saya kan data nolnya saya ingin ubah jadi data 0 saya isi dengan n, tapi sebelum saya isi n saya tambah 1 dulu, jadi setiap looping dia berjalan 1. Lalu kita kasih delay setiap 1 detik. Nah, seperti ini kita coba build. Oke, selesai. Kita debug. Ini seharusnya data 1 detik dikirimkan. Nah, cuma saya tadi lupa di sini saya membuat variabel n-nya itu saya buat di lokal. Harusnya kalau saya ingin pantau nilai n, tidak bisa dibaca. Oleh karena itu kita pindahkan aja nilai n-nya ke atas jadi variabel global agar kita bisa memantau nilai n-nya. Nah, kita coba ulang. Oke. Nilai n-nya sekarang sudah ada. Oke, kita pilih. Nah, n-nya akan terus bertambah. Kita cek di ini. Nih datanya. Ini kan sesuai nih. Nih, sesuai dengan ini. Yang ngirim, ini pengirim. Nah, jika dilihat di ininya, ini datanya diterima aja. Setiap 1 detik. Nah, mungkin itu aja. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Oke.